Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nathan Ramadhani. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pelajaran biologi ya tentang enzim untuk kelas 12. Oke. Di sini ada enzimologi. Nah, enzimologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang enzim ya. Oke, selanjutnya ada pengertian dari enzim. Nah, enzim sendiri memiliki pengertian yaitu merupakan suatu protein yang tugasnya untuk mempercepat suatu reaksi kimia di dalam tubuh. Oke. Jadi tugas dari enzim itu untuk mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Itu tugas utamanya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya holoenzim. Nah, holoenzim ini merupakan komponen ya dari enzim. Nah, holoenzim sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada apoenzim yang tersusun dari protein dan juga ada kofaktor yang tersusun dari non-protein. Nah, kofaktor ini tersusun lagi oleh koenzim dan juga gugus prostetik ya, yang dimana koenzim ini tersusun dari organik, sedangkan gugus prostetik tidak tersusun dari organik atau anorganik. Oke, selanjutnya ada sisi pada enzim. Oke. Nah, enzim sendiri itu memiliki dua sisi ya. Jadi di sini kita lihat pada gambar ada sisi aktif atau sisi depan dan juga ada sisi allosterik, merupakan sisi belakang enzim. Bedanya sisi aktif dengan sisi allosterik yaitu sisi aktif ini merupakan tempat di mana nanti substrat bereaksi dengan enzim. Jadi si substrat ini akan bereaksi dengan enzim menempati bagian sisi aktif. Nah, sisi aktif sendiri tersusun oleh protein, sedangkan sisi allosterik merupakan sisi belakang, yang dimana sisi allosterik ini tersusun dari non-protein. Oke. Nah, sisi allosterik ini tidak akan bereaksi dengan substrat. Oke. Selanjutnya ada sifat-sifat enzim. Oke. Yang pertama, enzim merupakan protein. Jelas, tadi sudah dijelaskan di slide kedua. Enzim itu merupakan protein yang bertugas untuk mempercepat suatu reaksi kimia di dalam tubuh. Oke. Yang kedua, enzim bersifat termolabil, artinya dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga, sebagai biokatalisator, ya jelas tadi, untuk mempercepat suatu reaksi. Nah, suatu reaksi dikatakan cepat apabila dipengaruhi oleh enzim. Sebaliknya, jika suatu reaksi dikatakan lambat, maka reaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh enzim. Nah, yang keempat ini sifatnya spesifik. Ya, artinya enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Nah, yang kelima, enzim bekerja bolak-balik atau reversible. Nah, artinya apa? Artinya enzim ini dapat menyusun substrat atau memecahnya. Ya. Oke, yang keenam ini ada sifat enzim yaitu tidak ikut bereaksi. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, maksud dari enzim itu bertugas untuk mempercepat suatu reaksi kimia. Nah, jadi tugasnya dia itu hanya untuk mempercepat reaksi kimia dan tidak ikut bereaksi gitu. Yang bereaksi itu adalah substratnya, ya. Nah, yang ketujuh ini sifat enzim adalah menurunkan energi aktivasi. Nah, artinya untuk memecah suatu substrat diperlukan yang namanya energi aktivasi. Oke, selanjutnya ada yang namanya cara kerja enzim ya. Nah, cara kerja enzim ini yang pertama ada teori
lock and key. Kenapa dinamakan teori lock and key? Karena bentuk enzim dan juga bentuk substrat ini mereka berdua berbentuk spesifik ya, artinya substrat nanti akan bereaksi dengan enzim. Substrat ini akan bereaksi dengan enzim ya. Jadi mereka berdua akan bereaksi sampai menghasilkan produk ya. Oke. Nah, yang kedua ada teori induced fit, atau yang bisa kita lihat di gambar ini, bentuk dari enzim dengan bentuk dari substrat tidak sama, yang artinya bentuk enzim tidak spesifik dengan bentuk substrat. Nah, mengapa demikian? Karena ya di sini terjadi ada ketidakcocokan enzim dengan substratnya. Nah, bagaimana cara bagaimana cara untuk menghasilkan produk dari cara kerja induced fit. Nah, cara menghasilkan produknya itu, si enzim ini sifatnya fleksibel, akan mengikuti substratnya. Jadi bentuk dari si enzim akan mengikuti bentuk dari substratnya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, faktornya ada 4. Yang pertama ada suhu. Jelas, tadi sudah dijelaskan. Suhu itu berperan dalam reaksi kimia. Ya. Nah, faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama itu adalah suhu. Nah, suhunya ini harus optimal. Kalau manusia itu sekitaran 35 sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan bakteri tertentu suhunya itu 70 derajat Celcius. Nah, yang kedua ada pH. pH itu tingkat keasaman. Nah, yang pertama ada pH itu dibagi menjadi 3 kan, ada netral, asam, dan juga basa. Nah, kalau yang netral itu contoh enzimnya itu adalah enzim pikalin. Sedangkan asam, contoh enzimnya itu adalah enzim pepsin, yang dimana enzim pepsin itu terdapat di lambung manusia. Sedangkan yang ketiga ada pH basa. Contoh enzimnya adalah enzim tripsin yang terdapat di usus 12 jari. Nah, sebagai catatan, enzim yang bekerja di kondisi asam tidak dapat bekerja di kondisi basa. Nah, sebaliknya, enzim yang bekerja di kondisi basa tidak dapat bekerja di kondisi asam. Oke, selanjutnya ada inhibitor atau yang disebut sebagai penghambat ya. Yang ketiga ada konsentrasi enzim dan substrat. Oke, jadi di sini semakin banyak enzim dan substratnya sedikit, artinya enzimnya itu semakin banyak namun substratnya itu semakin sedikit, maka reaksi akan berjalan sangat cepat karena jumlah enzim itu lebih banyak dari substratnya ya. Namun sebaliknya, apabila substratnya yang lebih banyak daripada enzim, nah reaksinya akan berjalan sangat lambat. Nah, yang keempat ini ada inhibitor atau penghambat. Nah, inhibitor ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada inhibitor kompetitif, yang artinya inhibitor ini akan bersaing dengan substratnya untuk menempati sisi aktif dari enzim. Oke, sebagai contoh kita praktekkan dengan gambar. Inhibitor kompetitif itu tadi dikatakan akan bersaing dengan substratnya. Ini substrat, dan nanti ada yang namanya inhibitor ya. Inhibitor itu akan bersaing dengan substratnya menempati sisi aktif dari enzim. Sehingga jika si inhibitor atau si penghambat ini sudah menempati sisi aktif, maka substrat ini tidak bisa menempati sisi aktif dari enzim. Begitu pula sebaliknya, jika substrat ini menempati lebih dulu daripada inhibitor, maka inhibitor tidak dapat menempati sisi aktif dari enzim. Nah, yang selanjutnya itu ada inhibitor non kompetitif.
Nah, tadi inhibitor kompetitif itu inhibitor yang menempati sisi aktif, sedangkan inhibitor non kompetitif ini dia tidak menempati sisi aktif, melainkan menempati sisi allosterik, ya, sisi belakang dari enzim. Sini sisi allosterik. Oke, selanjutnya ada inhibitor umpan balik. Nah, inhibitor umpan balik ini sebenarnya berasal dari hasil reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim. Nah, sehingga substrat yang dihasilkan tidak mampu menempati sisi aktif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya inhibitor itu, nah inhibitor umpan balik itu sebenarnya itu adalah hasil reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim. Nah, hasil reaksi dari substrat dan juga enzim yang menghalangi sisi aktifnya, sehingga substratnya gak bisa menempati sisi aktifnya lagi. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, seperti yang kita tahu tadi, kita udah bicara banyak nih tentang enzim dan juga inhibitor enzim, ya, inhibitor enzim, inhibitor dan juga substrat. Nah, seperti yang kita lihat tadi, kita ulas lagi sedikit. Nah, enzim itu merupakan komponen protein yang bertugas untuk mempercepat suatu reaksi kimia di dalam tubuh, sedangkan substratnya itu adalah sebuah reaksi yang akan bereaksi dengan enzim, ya, gitu. Nah, sedangkan inhibitor itu merupakan penghambat, ya. Nah, contoh produk, ya, contoh hasil produk dari reaksi enzim dan juga substratnya yaitu apabila substratnya merupakan sebuah protein susu atau kasein. Nah, dan enzimnya itu adalah enzim renin, ya. Maka produknya akan berupa duopolipeptida. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi ini dari awal hingga akhir video. Untuk link PPT akan saya taruh di deskripsi, sehingga teman-teman bisa mendownloadnya nanti. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk di share, like, dan juga di subscribe. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.